Tuhan Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saat pagi hari ini kita kembali berjumpa dan bersyukur atas hari yang baru yang Tuhan beri bagi kehidupan kita. Kita sudah ada di hari yang ke-29 di bulan Juli tahun 2020 dan kembali saat pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Tapi sebelumnya mari kita kembali bersama-sama bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih atas keajaiban kasih-Mu, pemeliharaan-Mu, kesetiaan bagi kami sampai saat ini. Yang kami boleh kembali ada Tuhan. Dan kami akan kembali merenungkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Bagian-bagian yang kami bisa pelajari. Tolong kami semua, tolong hamba-Mu. Supaya kami juga terus dibawa mengerti Tuhan, mengerti firman-Mu, mengerti kehendak-Mu, rencana-Mu ya Tuhan. Bahkan hidup ini terus berjalan, hati kami terus diisi dengan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup ini terus berkelimpahan dalam perkara-perkara rohani melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami serahkan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini, saat ini kita sudah sampai sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita, yaitu di 29 Juli tahun 2020. Maka pada saat itu juga bacaan Alkitab kita sudah sampai ke Mazmur pasal 103 sampai 100 yang kelima ya. Jadi dan baru saat pagi hari ini kita akan lihat dan kita akan renungkan yaitu dari Mazmur pasal yang ke-105. Dan sekali lagi saudaraku, kalau kita juga saudara-saudara juga mengikuti pembacaan dan membaca juga keseluruhan pasal ini, 3 pasal ini, maka tentulah pastilah akan ada kekayaan-kekayaan rohani yang saudara bisa pelajari, yang saudara juga bisa menjadi perenungan bagi setiap kehidupan kita. Dan kita mohon minta biar setiap kebenaran firman Tuhan yang diberikan, yang menjadi rema oleh ilham roh bagi kehidupan kita, dimampukan juga untuk menghidupi dan melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan tersebut. Pada hari ini, pada saat pagi hari ini, kita akan membaca dan melihat yaitu dari Mazmur pasal yang ke-105. Dan kalau saudara perhatikan, Mazmur 105 ini dalam perikopnya yaitu puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Jadi dari sini kita melihat bahwa apa yang Tuhan lakukan, pekerjaan-pekerjaannya yang Tuhan kerjakan kepada umatnya pada waktu-waktu yang lampau, pada waktu masa-masa sebelumnya, bagaimana kasihnya, pemeliharaannya, kesetiaannya, ya perlindungannya, pertolongannya bagi mereka. Dan ketika kita diperharapkan dibawa untuk melihat tersebut, maka ada sebuah pujian ya yang dinaikkan, disampaikan, dan juga tentulah juga menjadi pembelajaran rohani bagi setiap kehidupan kita yang ada kepada kita pada saat ini, bahwa sebagaimana Allah setia terhadap umatnya, memelihara mereka, melindungi mereka, maka juga kesetiaan juga Tuhan itu akan tetap selama-lamanya sampai pada saat ini, sampai pada detik ini. Situasi dan kondisi keadaan boleh berubah, tetapi inti atau kesetiaan Tuhan itu tetap sama dalam segala musim, dalam setiap keadaan. Musim berganti musim, waktu berganti waktu, tahun yang juga semakin kita lihat dunia yang semakin berubah dan seterusnya dalam berbagai macam hal, baik kondisi cuaca dan teknologi dan seterusnya. Tetapi pada masa itu pun kita melihat Tuhan tetap sama bagi saya dan saudara ya. Jadi tetap akan ada pemeliharaan Tuhan. Kita akan lihat saat pagi hari ini dari ayat yang ke-16 sampai yang ke-22. Dan kalau kita lihat, ini adalah kisah tentang diceritakan oleh pemazmur ini tentang seorang yang bernama Yusuf. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual sebagai budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya, raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Aku dikasih oleh Tuhan,
kita melihat bagaimana apa yang Tuhan lakukan kepada umatnya, ya, kepada mereka pada saat itu, di sini katakan pada zaman Yusuf, ya, dikatakan ketika ia mendatangkan kelaparan dan menghancurkan seluruh persediaan mereka. Saudaraku, kalau kita perhatikan di sini menghancurkan seluruh persediaan makanan, mendatangkan kelaparan, saudaraku, kita melihat bahwa Tuhan berkuasa untuk memberikan dan juga untuk mengambil kembali apa yang ada. Ya, menghancurkan berarti ini atas seizin Tuhan, maka mereka yang persediaan makanan itu secara ekonomi, ya, untuk makan mereka mencukupkan ketersediaan makanan secara jasmani, maka tapi Tuhan menghancurkan. Atau boleh juga dalam bahasanya lain, kalau kita lihat juga nanti juga kita lihat di sini bagaimana tulah atas Mesir, di situ dikatakan di ayat yang ke-29, diubahnya air mereka menjadi darat dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Dimatikan sumber pendapatan mereka. Sumber, kalau kita tahu ikan-ikan itu adalah ya, juga itu selain sebagai punya nilai ekonomi dan juga untuk menjadi konsumsi, untuk dikonsumsi oleh orang-orang Mesir pada saat itu di Sungai Nil, ya. Dan kalau misalnya air juga menjadi darah, tidak ada minuman dan tidak ada yang mereka bisa minum dan seterusnya, berarti dapat kita bayangkan, saudaraku, orang yang menggantungkan hidupnya pada saat itu pendapatannya dari Sungai Nil untuk sumber ekonomi mereka. Kalau ikan-ikan mereka mati, berarti secara ekonomi Tuhan mematikan, ya, Tuhan mematikan, dan juga sehingga dipukullah mereka gitu. Kenapa bisa terjadi demikian? Oleh karena kekerasan hati Firaun. Nah, kalau kita lihat di sana menghancurkan seluruh persediaan makanan, saudaraku, dikasih oleh Tuhan, berarti atas seizin Tuhan juga, maka Tuhan menutup, ya, apa yang menjadi sumber, ya, untuk kebutuhan secara jasmani mereka. Tetapi saudaraku dikasih oleh Tuhan bahwa sebelum itu semuanya terjadi, saudaraku, maka kita perhatikan bagaimana sekarang kelangsungan hidup atas umat pilihannya, ya, atas mereka, atas janjinya terhadap Abraham, ya, Ishak dan Yakub, ya, bahwa mereka oleh keturunan Abraham ini akan menjadi berkat, ya. Dan saudaraku, sekarang bagaimana kelangsungan hidup mereka? Mereka perlu makanan untuk menjalankan kehidupan mereka. Nah, saudaraku, kalau tidak ada persediaan, lalu bagaimana? Kalau misalnya segala sesuatu yang merupakan kebutuhan pokok mereka itu sudah tidak ada, lalu bagaimana? Lalu bagaimana dengan janjinya? Tapi saudaraku, kita perhatikan di sini bahwa diutusnyalah seorang mendahului mereka, ya, Yusuf yang dijual sebagai budak. Jadi kalau kita perhatikan, saudaraku dikasih oleh Tuhan, bahwa jauh sebelum peristiwa yaitu kelaparan yang melanda seluruh negeri pada saat itu, dan ini kita lihat bahwa ini adalah satu kelaparan yang mengglobal, ya, satu situasi yang begitu sukar pada saat itu di seluruh seantero negeri pada saat itu, ya. Aku kita perhatikan, kita baca Alkitab tidak memberikan laporan kepada kita berapa jumlah penduduk yang ada pada saat itu seantero dunia, ya, yang pada masa terjadinya kelaparan ketika Yusuf sudah memasuki tahun yang ke-8, ada di negeri Mesir sebagai orang nomor 2, ya, di negeri Mesir. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan bahwa sebelum semuanya itu terjadi, saudaraku, di seantero negeri, di seluruh dunia, karena kita membaca firman Tuhan bahwa seluruh penduduk datang, ya, ke Mesir karena hebat kelaparan yang terjadi di seluruh dunia, ya, pada saat itu. Nah, saudaraku, tetapi Tuhan telah mengutus, ya, mendahului mereka, yaitu Yusuf, ya, dengan caranya bagaimana Tuhan mempersiapkan, ya, Tuhan membawa dia, yaitu dengan cara yaitu Yusuf dijual sebagai budak, ya, dijual sebagai budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Jadi kita lihat bagaimana kisah perjalanan Yusuf, ya, Yusuf yang dibenci oleh saudara-saudaranya. Berikutnya akhirnya saudara-saudaranya, saudaraku, mereka menanggalkan jubah maha indah yang ada kepadanya,
lalu mereka memasukkannya ke dalam sumur yang tidak berakhir, lalu Yusuf kemudian dijual sebagai budak ya kepada kabilah Ismail. Ya, dan berikutnya ya Yusuf ada di rumah Potifar, dan di sana, saudaraku, di sana Yusuf dipercaya sebagai orang yang mengatur seisi rumah Firaun ya. Jadi mengorganisir pembantu-pembantu yang ada di di rumah Potifar pada saat itu. Jadi dia yang menjadi kuasa ya. Dan saudaraku, berikutnya ternyata juga pada saat di sana juga dia difitnah oleh istri Potifar oleh karena tidak mengikuti kehendaknya, keinginannya untuk melakukan dosa. Dan saudaraku, dikasih oleh Tuhan, berikutnya akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara ya, tahanan raja-raja ya. Dan setelah, kata firman Tuhan, setelah genap waktunya, setelah waktu yang ditentukan oleh Tuhan, maka kita melihat dengan jelas pemeliharaan Tuhan ya. Janjinya kepada umatnya digenapi ya, tergenapi bahwa Tuhan tidak membiarkan meninggalkan umatnya. Sebelum semuanya itu terjadi, maka Tuhan telah mempersiapkan ya, sampai firman Tuhan, saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan benarkannya, raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya ya. Setelah Firaun pada saat itu mendengar bahwa ada seorang di dalam tahanan ya yang bisa menafsirkan mimpi, setelah juru minuman itu mimpinya ditafsirkan oleh Yusuf, dan seperti itulah yang terjadi kepadanya. Maka berikutnya, saudaraku, di sana kita melihat Firaun memanggil dia ya, dan dia menceritakan kepada Yusuf mimpinya. Lalu Yusuf mulai memberitahukan kepada Firaun dan seisi istananya. Pada saat itu di sini katakan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya ya, memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya, apa yang Tuhan taruh. Nah, saudaraku, jadi kita melihat juga sekalipun dalam masa kesukaran yang dilewati oleh Yusuf, di sana pun tetap ada pemeliharaan Tuhan. Ya, pemeliharaan Tuhan melewati masa yang kesukar. Campur tangan Tuhan di sana, bahwa Tuhan merancangkan sebuah kebaikan boleh terjadi kepada Yusuf dalam waktu yang dilewatinya. Bahwa dalam masa tersebut Tuhan mendidik dia, mempersiapkan dia sebagai seorang yang usia muda 30 tahun untuk ketika dipercaya untuk mengelola sebuah negeri pada saat itu, sebuah negeri yang maju. Maka saudaraku, dia dimampukan ya oleh Tuhan. Kenapa? Karena melalui kesukaran yang dialami, di situ ada tangan Tuhan yang boleh menyertai. Di situ ada pemeliharaan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan ini memberikan kepada dia hikmat, kemampuan, ya, hikmat oleh Tuhan sehingga dia bisa diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menafsirkan mimpi. Bahkan Tuhan juga mempersiapkan, melengkapinya supaya sebagai seorang yang punya kapasitas, kemampuan untuk bisa memimpin bangsa yang besar, mengorganisir, ya, supaya bagaimana dalam masa kelimpahan, masa di mana berkat materi yang berlimpah itu, pada masa tersebut apa yang mesti dilakukan, apa yang harus dilakukan dalam situasi yang berlimpah secara materi, ya, secara kita lihat pada saat itu hasil yang berlimpah-limpah yang dikeluarkan oleh negeri Mesir. Apa yang mesti dilakukan? Jadi kata firman Tuhan, saudaraku, makin yang kita lihat bahwa seorang yang berumur 30 tahun pada saat itu, tapi dengan kemampuan yang luar biasa, kemampuan untuk mengatur, mengelola, ya, bagaimana juga untuk mempersiapkan bahan pangan yang begitu besar, bahan pangan raksasa selama 7 tahun kelimpahan, karena akan datang 7 tahun kelaparan. Ya, 7 tahun kelaparan ini adalah satu waktu periode yang panjang, dan kelaparan ini melanda terjadi di seluruh dunia pada saat itu. Ya, jadi berarti harus dihitung dengan baik-baik supaya ketika seluruh dunia datang untuk beli gandum, maka cukup. Ya, cukup baik untuk warga Mesir, seluruh dunia, dan juga khususnya kepada umat Tuhan, ya, kepada orang-orang pilihan Tuhan, yaitu umatnya.
Ya, makanya Tuhan persiapkan setiap bagaimana diberikan hikmat oleh Tuhan. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan bahwa sebelum itu terjadi, sebelum kelaparan itu terjadi, maka Tuhan memeliharakan, Tuhan mempersiapkan, yaitu diutusnya Yusuf, seorang mendahului mereka melalui sebuah proses, melalui sebuah cara hidup yang tidak baik, turun ke bawah. Ya, dan saudaraku, setelah genap waktunya, setelah masa waktunya selesai, berikutnya Tuhan menyatakan firman-Nya. Ya, dan sekarang pun kita melihat bahwa pemeliharaan Tuhan, ya, segala perbuatan Allah di waktu yang lampau terhadap umat pilihannya, bahwa Tuhan berjanji untuk memelihara mereka dalam masa sukar sekalipun, di dalam masa sukar itu tetap ada pemeliharaan Tuhan bagi setiap kehidupan mereka. Dan di dalam masa ketika kita melihat terjadi situasi kelaparan yang begitu hebat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebelum waktu itu terjadi, maka Tuhan telah mengutus, telah mempersiapkan untuk menghadapi masa-masa yang sedemikian sukar. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, Kristus Yesus, kita yang ada pada hari ini, kita percaya juga saudaraku dikasih oleh Tuhan, bahwa pemeliharaan Tuhan juga yang sama terus akan ada kepada setiap kehidupan saya dan saudara. Ya, pemeliharaan Tuhan di dalam masa-masa kesukaran yang kita lewati. Masa misalnya situasi di mana seluruh dunia boleh mengalami kesukaran secara ekonomi, persediaan makanan yang tidak ada. Kalau misalnya persediaan makanan saudaraku secara itu tidak menghasilkan, berarti kan ada kekeringan, ya. Ada sesuatu yang terjadi, ya, kita tidak tahu apakah wabah, hama atau apa sehingga terjadi kelaparan selama 7 tahun. Ya. Orang-orang pada saat itu kalau kita lihat dalam firman Tuhan kan menggantungkan hidupnya dari hasil dari ladang. Nah, kalau tidak bisa menghasilkan dari ladang kan berarti ya ada sesuatu terjadi di pada ladang mereka sehingga tidak memberikan hasil. Ya, selama 7 tahun ini satu periode yang begitu panjang, ya, begitu lama dan tidak bisa memberikan penghasilan, ya, kepada mereka. Tetapi saudaraku, sebelum itu terjadi, maka janji Tuhan kepada umatnya harus digenapi. Terus akan terjadi pemeliharaannya, kesetiaannya. Dan karena itu, supaya umat Tuhan ini tetap terpelihara secara jasmani, dan supaya mereka, melalui kehidupan mereka itu, janji Tuhan terus tergenapi, maka Ia dalam kemahakuasanya, dalam rencana yang begitu mulia, Tuhan tahu ya ke depan dalam kemahatauannya Dia, maka berpersiapkan pada waktunya genapnya. Dan saudaraku, kita lihat juga bahwa pemeliharaan Tuhan juga secara individu, baik secara individu maupun secara bangsa. Secara individu, Yusuf dalam masa kesukaran tetap juga ada pemeliharaan Tuhan bagi hidupnya, dimampukan untuk boleh melewati semuanya itu. Campur tangan Tuhan, intervensi Tuhan atas hidupnya. Ya, dan saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita terlalu yakin dan percaya juga bahwa kita sebagai umat Tuhan pada hari ini, baik secara individu, ya, kita dalam masa sukar sekalipun, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat dan percayalah tetap ada pemeliharaan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Ada campur tangan Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang bekerja atas kehidupan kita, bahwa Tuhan tetap berjanji untuk memelihara kehidupan kita. Bahkan ada perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib yang akan Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan kita. Dan di dalam masa yang kita lewati itu juga ada sebuah pelajaran rohani, pelajaran iman yang bisa diambil ya dari semuanya itu. Saudaraku, sebagaimana yang Tuhan kerjakan bagi Yusuf, bahwa ternyata inilah Tuhan mendidik dia, tidak hanya pendidikan secara rohani yang diajarkan sehingga dia boleh memiliki hikmat yang luar biasa, ya, yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dan hikmat Tuhan ini juga memampukan dia untuk dimampukan juga untuk mengelola, mengorganisir, mengatur, ya, mengatur bangsa pada saat itu Mesir, dan juga bagaimana mengelola, ya, persediaan makanan supaya cukup untuk waktu kelaparannya akan datang. Aku dengan jelas inilah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan memeliharakan hidupnya karena Yusuf ini, kata firman Tuhan dalam
usia 17 tahun, dia adalah seorang yang benci kejahatan. Dia adalah seorang yang kalau kita lihat dengan jelas firman Tuhan atas kita pelajari firman Tuhan, bagaimana saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Yusuf ini belajar iman, belajar tentang pengenalan akan Tuhan. Dari mana dia belajar tentang iman? Ya, dia belajar dari orang tuanya Yakub. Dan kalau kita juga lihat ketika Yakub seisi keluarganya kembali ke negeri ayahnya, maka kita baca di situ, maka dia masih berjumpa dengan ayahnya selama berapa tahun. Jadi artinya selama 17 tahun itu saudaraku, ya, 17 tahun itu Yusuf berjumpa dengan Ishak, ya, nenek kakeknya, dan tentulah kita juga pasti tahu bahwa Ishak mengajarkan iman, ya, kepada Yusuf. Nah, saudaraku, akhirnya berjalannya bersama dengan Tuhan, berjalannya melalui proses, dan kita lihat ada pemeliharaan Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita yakin juga dan percaya apapun kondisi yang saudara alami pada hari ini, terus akan ada persediaan Tuhan, terus akan ada pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kita. Bahkan Tuhan terus melengkapi engkau dengan berbagai macam kapasitas, terus dilengkapi, baik secara pemahaman, secara kerohanian, dan juga ada pendidikan Tuhan yang kita saudara bisa lewati, saudara bisa hadapi, dan supaya dengan berjalannya waktu ini, saudara, hidup yang terus berjalan ke depan ini, nanti juga waktu yang berjalan ke depan juga, engkau juga sekarang akan berdiri juga untuk menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan, juga berikutnya untuk menjadi berkat, ya, bagi banyak orang. Dan melalui hidupanmu juga, saudaraku dikasih oleh Tuhan, menjadi seorang juga yang memberikan bagaimana boleh menyatakan pemeliharaan dalam hidup, baik secara kerohanian dan juga dengan bekal yang ada kepada kita, itu juga bisa memeliharakan hidup banyak orang secara jasmani. Dan itu yang Tuhan lakukan melalui tangan Yusuf. Tuhan memakai dia. Dan kita percaya juga pemeliharaan Tuhan juga yang sama juga ada bagi setiap kehidupan kita dalam situasi yang kita hadapi pada hari ini. Pandemik secara global yang terjadi. Kalau kita lihat, saudaraku, kalau pandemik ini terus terjadi, dan saudaraku kita lihat bahwa ini akan berdampak kepada ekonomi. Ya, dan kita lihat saudara-saudaraku bahwa beberapa negara sudah melaporkan ada kontraksi ekonomi, ya, yang terjadi, ya, sampai minus berapa persen. Tapi kita percaya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada masa tersebut umat Tuhan kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, tetap ada dalam rencana Tuhan, dan Tuhan akan tetap memelihara kehidupan kita, karena kita adalah umat Tuhan yang telah dipilih, yang telah dipanggil, yang telah ditebus dengan darahnya. Karena itu, saudaraku, mari kita memuji Tuhan, dan di dalam kesukaran sekalipun kita tetap memuji, meninggikan Tuhan. Kalau pada waktu yang lampau Tuhan memelihara umatnya dengan cara yang begitu ajaib, dengan cara yang begitu luar biasa. Terus, saudaraku, bagaimana pimpinan Tuhan, ya, sehingga mereka tetap terpelihara dengan baik. Pada hari ini juga, waktu ini juga yang kita jalani, tetap ada pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita, baik secara individu maupun juga secara kelompok, ya, dalam waktu yang kita jalani. Karena itu tetap kuatkan setiap langkah saudara kepada Tuhan, dan jalani setiap apa yang harus kita jalani pada hari ini. Setiap proses-proses yang Tuhan izinkan saudara lewati, hadapi pada hari ini, pada saat itu pun juga kita tetap, saudaraku, percaya dan yakinlah bahwa tetap juga pemeliharaan Tuhan, providensia ilahi itu, ya, akan memampukan kita untuk boleh melihat, saudaraku, karya Tuhan, ya, bagi setiap kehidupan kita, bahwa dalam situasi tersebut Tuhan tetap ada bagi kita. Pada hari ini, pada pagi hari ini, doa kita, doa saya, saudaraku, supaya Tuhan terus memberikan kemampuan, pertolongan bagi kehidupan kita, dan kita terus akan melihat rencana Tuhan yang indah, yang ajaib bagi kehidupan kita, dan kita yakin percaya pemeliharaan Tuhan ada bagi kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan berkati setiap kehidupan kita saat pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita kembali bersyukur dan berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu pagi hari ini. Terima kasih waktu ini Tuhan. Terima kasih hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan. Pemeliharaan Tuhan terus tetap ada bagi kehidupan kami ya Tuhan. Bahwa perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di waktu-waktu yang lampau, ya Tuhan, sepanjang sama dan sampai pada hari ini Tuhan. Terus kami yakin dan percaya Tuhan. Ada kasih Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna yang Tuhan terus nyatakan bagi kami. Di dalam waktu yang sukar sekalipun, masa yang sukar sekalipun Tuhan, di sana tetap ada tangan Tuhan. Tetap ada pemeliharaan Tuhan. Ada providensia ilahi yang terus akan Tuhan nyatakan bagi kami Tuhan.
Dan di situ pun artinya kami melihat ada kebaikan Tuhan, ada sesuatu nilai yang Tuhan ajarkan bagi setiap rumah kami. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan terus menolong seluruh umat-Mu Tuhan dalam masa-masa yang kami jalani, dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kesetiaan Tuhan terus ada bagi kami Tuhan. Situasi yang sukar, situasi apapun, Tuhan memelihara umat-Mu Tuhan. Tuhan terus menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami syukur pada hari ini. Terima kasih firman-Mu, terima kasih waktu ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati setiap kita saat pagi hari ini dan Shalom.